Hai, balik lagi ya di channelnya Miki, tempatnya ngobrolin tips-tips seru, trik-trik menarik, film, musik, dan masih banyak lagi. Ngomong-ngomong nih, ada nggak sih yang saat ini lagi ngerasa nggak pedean, lagi minderan? Kalau iya, yuk kita temenan. Soalnya saya juga kadang-kadang ngerasa gitu sih. Ya, yang jelas kalau bicara soal nggak pede, boleh-boleh aja sih. Minder juga boleh, insecure juga boleh. Tapi jangan terus mutusin buat hidup di gua sama piton dan juga kelelawar ya. Karena biar kita tuh nggak ketemu sama siapa-siapa ya. Dan kali ini kita bakal sharing tentang insecure. Kira-kira apa ciri-cirinya, dampaknya, dan bagaimana mengatasinya. Yuk cari tahu bareng-bareng. Kadang kalau kita lagi bandingin diri kita dengan orang lain, entah itu bagian wajah, penampilan, nilai akademis, atau keberadaan yang lainnya, kayaknya kayak kok kita bisa jauh banget ya. Ibarat bumi sama langit, kadang-kadang berasa kayak kita jadi minder sendiri ya kan? Terus juga kadang-kadang gini, pernah nih misalnya lihat orang pakai baju lusuh atau baju-baju gembel gitu ya, baju-baju yang udah kombrang-kombrang atau yang udah pada sobek sana sini. Katakanlah kalau orang Jawa bilang tuh bodol gitu ya. Tapi dia itu looknya tetap oke gitu, jatuhnya tetap cantik, cakep, keren. Tapi kadang nih kita udah berusaha sedemikian rupa, udah tampil maksimal, ketika kita ngaca, kok gini-gini aja ya? Kadang rasa lelah nggak sih bergelut dengan perasaan insecure itu sendiri? Sebenarnya insecure ketika melakukan sesuatu itu normal kok. Yang jadi masalah adalah kalau insecure kita ini sudah kebangetan dan dipiara terus-terusan, yang ujung-ujungnya malah bisa bikin menghambat potensi yang ada dalam diri kita. Makanya kondisi ini kudu banget segera dicari solusinya. Ya, insecure ini adalah istilah untuk menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, minder, nggak percaya diri gitu ya. Dan ada banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang atau menyebabkan kita menjadi sosok yang insecure. Bisa itu berasal dari luar atau dari dalam diri kita sendiri ya. Nah, kadang-kadang insecure juga bisa berasal dari sebuah peristiwa yang traumatis, atau bisa juga terjadi akibat lingkungan kita, atau karena ketidakpastian dan juga gangguan-gangguan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ternyata nih, jenis insecure itu secara umum ada 3. Yang pertama adalah insecurity berdasarkan kegagalan atau penolakan. Kegagalan dan juga penolakan yang pernah kita alami ini ternyata dapat memberikan pukulan ganda pada kepercayaan diri kita loh. Kemudian, jenis insecure yang kedua adalah insecurity karena kecemasan sosial. Banyak orang yang mengalami kurangnya rasa percaya diri dalam situasi sosial, kayak misalnya pas lagi di pesta, atau lagi di pertemuan keluarga, pas lagi wawancara, pas lagi ngedate, dan masih banyak lagi gitu ya. Jadi kita ada rasa takut nanti bakal dievaluasi oleh orang lain, dan ini bisa membuat kita merasa cemas dan juga minder, yang akibatnya kita jadi lebih sering berusaha untuk menghindari situasi sosial, kemudian mengalami kecemasan saat mengantisipasi acara sosial, atau merasa tidak nyaman saat proses sosialisasi berlangsung. Nah, yang ketiga adalah insecurity yang didorong oleh perfeksionisme. Beberapa orang memiliki standar yang sangat tinggi ya untuk semua yang dilakukan. Dan di sini mungkin kita menginginkan nilai yang cukup tinggi, pekerjaan yang terbaik, sosok yang sempurna, apartemen atau rumah dengan dekorasi yang indah gitu ya. Kemudian kita punya anak-anak yang lucu, anak-anak yang pinter, punya pasangan yang ideal, dan masih banyak lagi. Cuman sayangnya hidup itu kan nggak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, ya nggak sih? Dan orang yang perfeksionis ini akan merasa tidak puas atas tidak tercapainya keinginan tersebut, yang akibatnya dia akan merasa kecewa dan insecure. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis insecure menurut Psikologi Today. Lantas, apa sih gejala-gejala yang dialami oleh seseorang yang mengalami insecure? Oke, yang pertama adalah memandang rendah diri sendiri. Hal ini bisa terjadi karena adanya pengalaman buruk di masa lalu kita atau lingkungan yang sedang dihadapi saat ini. Kemudian yang kedua adalah menghindari interaksi sosial. Ketika lagi insecure, biasanya kita akan merasa lebih down ketika mendengar orang lain bercerita tentang pencapaiannya. Kemudian kita bandingkan dengan diri sendiri dan ternyata juga masih gini-gini aja, ya udah, tambah bikin minder ya kan? Kemudian yang ketiga adalah sering membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain mungkin bisa menjadi pemacu agar kita bisa lebih baik lagi ya.
Namun, beda halnya bagi kita yang merasa insecure, karena kebiasaan ini justru memberi dampak buruk dan justru menurunkan kepercayaan diri kita. Ya, kok dia bisa begitu sih? Ya, dia kok begini sih? Ya, dia kok begitu sih? Ya, dia kok nggak punya kekurangan sih? Bawaannya gitu terus ya. Nah, selanjutnya adalah tidak ingin keluar dari zona nyaman. Tidak ingin keluar dari zona nyaman, ini menjadi salah satu tanda atau gejala dari insecure. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu dan mungkin pada saat kita ditolak, pada saat kita dikhianati, atau pengalaman buruk lainnya yang mendatangkan ketakutan-ketakutan sendiri buat kita. Nah, cara mengatasi insecure ini ternyata bisa dilakukan dengan berbagai cara dan meski tidak bisa secara instan, tapi nggak ada salahnya buat kita coba. Ini dilansir dari beberapa sumber. Yang pertama adalah pahami apa yang kita rasakan. Seperti yang dilansir dari Everyday Health, cara mengatasi insecure yang pertama ini adalah mengenali penyebabnya. Coba tanya pada diri kita sendiri, kenapa sih kita merasa tidak nyaman? Kenapa sih kita merasa insecure? Kemudian yang kedua, berusaha untuk tetap berpikir positif. Hidup itu ibarat roda yang berputar untuk setiap orang. Jadi di suatu waktu terkadang seseorang bisa berada di atas gitu ya, tapi ada kalanya juga dia akan berada di bawah. Namun, setiap orang juga memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi persoalan yang terjadi pada hidupnya. Ada orang yang ketika menghadapi masalah, ini selalu menyalahkan diri sendiri terus-menerus hingga menjadi stres. Tapi, ada pula yang terlihat santai karena dia bisa memikirkan sisi positif dari masalah yang terjadi. Nah, hal ini tergantung pada pola pikir masing-masing orang dan bagaimana cara mereka memandang suatu masalah. Jadi coba deh, terus berpikir positif tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena dengan begitu, kita bisa menyelamatkan diri kita dari perasaan-perasaan negatif, kemudian perasaan-perasaan khawatir, rasa bersalah, rasa takut, dan perasaan-perasaan yang lain yang bisa menguras energi kita. Selanjutnya adalah habiskan waktu dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, di poin ini, mengelilingi diri dengan orang-orang yang penuh kasih dan suportif, ternyata bisa membangun kepercayaan diri dan membuat kita merasa diterima apa adanya. Dan kalau bisa, hindari orang-orang yang membuat kita jadi insecure, kayak teman atau pasangan yang toksik gitu ya, yang sering berkomentar negatif tapi tidak membangun. Nah, orang-orang kayak gini udah buang aja ke laut. Nah, selanjutnya adalah jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kadang-kadang orang-orang tuh suka membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Padahal ya, masing-masing orang kan punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tapi kayaknya di sini kita terlalu fokus pada kelebihan orang lain. Ya nggak sih? Nah, makanya coba deh, sesekali kurangi penggunaan media sosial ya, agar kita tidak terlalu fokus dengan kehidupan orang lain yang seolah-olah itu terlihat menyenangkan, bahagia, segala macam. Padahal, tidak semua yang kita lihat di media sosial itu semenyenangkan yang ada dalam pikiran kita. Kemudian, biasakan untuk selalu bersyukur dengan segala sesuatu yang kita miliki, agar perilaku dan pikiran kita itu menjadi lebih positif. Percaya deh, setiap orang itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, berikutnya adalah prioritaskan diri kita terlebih dahulu. Memprioritaskan diri kita sendiri, ini bukanlah sebuah keegoisan, karena kita juga perlu mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum mencintai orang lain ya. Coba deh untuk merawat diri, perawatan, olahraga gitu kan, me time, dan hal-hal lain yang bisa membuat kita lebih rileks, kemudian lebih bahagia, lebih santai, lebih enjoy menjalani hidup. Atau kita bisa melakukan hobi-hobi yang selama ini mungkin jarang kita lakukan karena faktor ini dan itu. Nah, mulai deh, coba dilakukan kembali hobi kamu selama ini apa sih? Nulis, nonton, segala macam, udah, nggak apa-apa, lakuin aja. Yang jelas, walaupun tergolong normal, perasaan insecure ini kalau dibiarkan begitu saja, ternyata berdampak buruk bagi kehidupan sosial serta kesehatan mental kita loh. Nah, kalau rasa insecure ini tidak kunjung hilang, gak ada salahnya juga untuk berkonsultasi ke psikolog agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Oke, sampai di sini dulu sharing kita tentang tanda-tanda kita insecure, dampak dan juga cara mengatasinya ya. Kamu pernah ngalamin atau saat ini lagi ngalamin? Atau kamu termasuk orang yang gak kenal sama yang namanya insecure karena kamu termasuk orang yang sangat percaya diri dengan apa yang ada pada diri kamu? Barangkali punya kiat-kiatnya, tipsnya bagaimana? Bisa juga sharing di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan tips-tips menarik, trik-trik seru, dan informasi-informasi pilihan lainnya. Bye-bye!